Setiap habis diruqyah itu kenapa Ustadz saya itu kok marah-marah gitu lah Ustadz. Duh, praktisinya kurang sakti. Cari praktisi yang lain ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mengalami lama gitu badan kayak geringgingan. Kemudian sudah kemana-mana antara lain ke KBRA Jember gitu. Cuma ada yang hilang sebagian. Namun walaupun gitu Ustadz saya baca Al-Quran, baca ini, baca itu, masih tetap bahkan setiap habis diruqyah itu kenapa Ustadz saya itu kok marah-marah gitu lah Ustadz anunya. Terus ini saya alami mulai tahun 2004. Ketika saya itu diruqyah di KBRA itu suara saya tuh seperti suara serigala itu. Itu saja dari saya. Apa penyebabnya dari ini? Saya pernah mengalami dulu, saya tidak tahu kalau itu adalah mengundang jin. Saya dulu pernah main-main batu, katanya batu itu namanya batu badar besi itu. Saya buat mainan, kok bisa menggerak-gerakkan tangan saya gitu loh. Saya buat pertanyaan dengan sesuatu yang tidak saya ketahui. Awalnya jujur, lama-lama kok banyak bohongnya gitu. Terus dari itu saya itu pas melihat itu Ustadz bola-bola api seperti kepala itu pas ceklek gitu. Setelah itu saya mendengar suara takbir, badan saya itu panas semuanya gitu. Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan pertanyaan ya, konsultasi. Iya, maksudnya anu lagi Ustadz, bagaimana solusinya dengan Iya, paham. Jangan dilanjut panjang nanti. Ada nanti reaksi nanti. Ya, jadi bagaimana saya ini misalnya ada pasien sudah di ruqyah sana ruqyah sini ya. Tapi tetap berasa. Tetap reaksi. Jangan kamu suudzon sama siapapun, ya. Duh, praktisinya kurang sakti. Cari praktisi yang lain ah. Dia pergi ke sana lagi, nggak sembuh. Duh, juga sama. Nggak ada yang sakti. Bukan praktiknya kurang sakti. Kadang bermacam-macam penyakit itu, gitu loh. Ada banyak faktor, misalnya juga kenapa kok reaksi lagi. Misal saya sebutkan ya secara rinci tapi singkat, nggak semuanya. Satu, dia di ruqyah sembuh, kemudian dia nggak rajin sholat, zikirnya bolong-bolong, bisa jadi sholatnya bolong-bolong, hatinya nggak ditata, kumat lagi, jebol lagi, lemah mental, ya, saya sebut. Bahkan di Mars KBLA, yo ayo dengan Quran terapi jasmani, yo ayo dengan Quran tetap olah hati. Olah hati jangan dilupakan. Kamu sembuh misalnya sudah ditutup portalnya, sudah dibentengi pakai wirid ini, tapi hati kamu masih buruk sangka sama tetangga kamu, masih emosian sama suami kamu, masih suudzon sama orang, masih sombong, jebol. Yang utama itu hati. Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad kulluh. Ala wahyal qalbu. Kalau mental, psikisnya ini kuat, itu tanda hatinya kuat. Kalau hati sudah kuat, maka anggota tubuh fisiknya juga kuat. Itulah ada aura yang positif. Hati ini loh. Makanya perempuan paling banyak itu masalah di hati, beban hati, tekanan batin, patah hati. Kalau sudah gitu, kesurupan. Banyak yang begini perempuan. Karena mereka pakai perasaan gitu loh. Kalau laki kan enggak, tapi kalau sudah ngamuk, wah bahaya lagi kan. Paham ya? Hati. Misal saya kasih contoh misalnya.
Ada laki-laki ini nafsunya besar, padahal sudah punya istri. Kelirik perempuan gatel. Oh, yo apa ya rasanya arek wedok iku? Gimana ya rasanya perempuan itu yang seksi itu? Istri saya gemuk, gendut kan gitu. Akhirnya dia nikah sama perempuan seksi. Kemudian ketemu perempuan lagi yang berbeda, dia kepingin lagi. Kemudian dia nikah lagi dengan alasan poligami. Kadang-kadang bukan alasan poligami, karena kadang-kadang itu di badannya ada genderuwo. Genderuwo itu sifatnya nafsuan dan emosian. Jadi jangan mentang-mentang oh ini poligami, belum tentu, bisa jadi di badan kamu genderuwo. Tapi jangan suudon sama kiai-kiai gus-gus yang sudah poligami. Genderuwo, wah genderuwo. Jangan, itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu begitu. Makanya nafsu yang berlebihan ini berbahaya. Kadang ada genderuwo. Genderuwo itu nafsuan loh ya. Banyak yang menyerupai suami istri orang itu. Kemudian hamil istrinya, anaknya 3 bulan, 5 bulan hilang. Kenapa? Diambil sama genderuwo, bukan anak. Suami istri itu. Anaknya genderuwo nyamar jadi suami kamu, atau kamu berhubungan badan lewat mimpi kamu berupa laki-laki lain. Ganteng, Sarukan misalnya, diperkosa Sarukan dalam mimpi. Atau cowok lain berbeda-beda, dia diajak ke sana, diajak ke sini, ke taman begini, dinikahkan dalam mimpi sama orang cowok. Ketahuilah wahai perempuan, itu genderuwo. Ketika kamu mimpi laki-laki yang ganteng, kamu bangun tidur berkesan, ketahuilah itu bisa sihir, jin yang menyerupai di dalam mimpi kamu, atau khodam kamu, atau jin yang suka sama kamu. Demikian juga sebaliknya. Laki-laki mimpi perempuan cantik, bangun tidur berkesan, sampai nyari-nyari ke mana perempuan itu. Berkesan, apa dia ada di dunia? Ini hati-hati, kiriman ini. Supaya ibadah kamu berantakan. Mimpi yang berkesan setelah bangun tidur dan mempengaruhi fisik kamu, mental kamu, psikis kamu. Ini hati-hati, bisa serangan sihir, khodam, atau jin dalam tubuh kamu. Satu itu. Kedua, bisa juga ini hukuman dari Allah. Kamu punya salah sama orang tua, kamu punya salah sama anak, kamu punya salah sama suami, kamu punya salah sama orang lain. Karma, kama tadi nutudan. Ada ibu-ibu, nenek-nenek dibawa pakai kasur, digotong menghadap ke saya. Kemudian setelah terakhir yang lainnya kita tangani, tingkat terakhir ini saya tangani. Ini masuk ke ruangan tuh misu-misu, keluar semua kata-kata binatang. Padahal sudah tua, nggak bisa gerak. Subhanallah, kita rukyah langsung gerak dan tangannya ini dipegang orang 5, nggak kewalahan orang 5. Orang tua ini padahal. Akhirnya saya bilang, sudah, saya cuma sampai di sini aja, saya nggak bisa lagi. Loh kenapa Kiai? Kayaknya ini bukan kiriman, bukan apa-apa, ini kayaknya dosa. Loh. Akhirnya cucunya ini 4 mata sama saya, maaf Kiai, saya mau ngomong sama Kiai. Nenek saya ini sebenarnya suka bunuh orang. Maksudnya gimana? Kalau ada orang nggak suka, tetangganya itu langsung disantet. Kamu ini tahu sendiri, lowong ilmunya mau diturunin ke saya kok. Waktu ritual saya diajak, waktu nyantet orang saya juga diajarin. Ya betul mati orang itu. Saya lihat namanya dia, fotonya dia, orang itu juga mati dalam waktu. Ada yang 5 bulan, 8 bulan. Kita kasih tahu, kalau misalnya nama ini ada titik darah merah, ini berarti mati. Kalau masih coklat ini parah. Itu muncul sendiri darahnya di kain. Jadi sekarang gimana? Karma mau diambil tumbal sama setan yang dia jadikan Tuhan. Minta ilmunya. Jadi begitu dukun itu. Ketika ada peruqyah ngobatin korbannya yang disantet, dukun ini nyerang peruqyah, nyantet peruqyah. Giliran si dukun ini sakit, nyari peruqyah. Apa enggak kurang ajar kan begitu? Karena dosa. Bahasabakum bimusibatin fabima kasabat aydukum wa yafu an katsir. Tidak ada satu musibah kecuali itu atas perbuatan tangan kamu sendiri, tapi Allah lebih banyak memberikan maaf daripada memberikan musibah. Itu 2. Bisa hukuman,
Jadi jangan jalan siapa-siapa, kamu punya dosa apa gitu loh. Makanya Nabi pernah bersabda, inna rajul la yuhramu rizqa bidambin yusibuhu. Ada orang yang rezekinya sempit, seret, enggak sukses-sukses, enggak untung-untung dia dagang, bisnis. Kenapa? Bidambin yusibuhu, ada satu dosa yang masih dia lakukan terus. Kecuali dia minta maaf sama Allah, bertobat, Allah angkat nanti. Gitu. Makanya yang paling utama itu kuatkan hati, banyak istighfar, banyak tobat. Mungkin bisa ketiga kamu yakin sama ruqyah. Ini keliru ini. Saya pokoknya kalau di ruqyah sama Kiai Imron harus sembuh. Wajib sembuh. Oh, dikejar-kejar terus saya kan begitu. Wajib sembuh. Kenapa? Karena dia meyakini ruqyah itu penyembuh. Ini salah, kaedahnya sudah salah. Kaedah pertama itu tidak boleh meyakini ruqyah yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Allahu syafi wal mu'afi. Begitu. Ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Yang penting hati, yang paling utama itu hati. Hati-hati dengan hati kan.